ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.
Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Quran dan hatinya tidak khusyuk, maka Al-Quran itu tidak berpengaruh ke hati. Tidak mengharapkan balasan dari dia. Rendah sekali standar kita kalau kita mengharapkan balasan dari saudara kita tadi. Kita kasih 100.000, dia kasih 100.000, hanya 100. Tapi kita mengharapkan kita 100.000, kita dapatkan sekian triliun, dan itu kita dapatkan pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta benda. Dan jangan dikira hanya satu.
Ustaz, saya bantu Allah hanya membantu satu kesusahan kita pada hari kiamat. Satu kesusahan itu nikmat yang luar biasa. Pernah dengar kisah, Pak? Kisah penghuni neraka. Allah kisahkan penghuni neraka itu memiliki cita-cita. Pertama, apa cita-citanya? Apa? Empat kalau tidak salah. Pertama, khaffif anna yauman minal azab. Alladzina kafaru al-khazanati jahannam ud'u rabbakum an yukhaffif anna yauman minal azab. Minta mereka kepada penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka, tolong satu hari saja libur kami dari siksaan. Hanya satu hari saja. Ini ada sekian tahun nih. Anggap 100 tahun. Hari tidak bisa. Kabulkan. Apalagi permintaan mereka? Minta apa? An afidhu, ayatnya. Mereka kepada penduduk surga. Laina alma au mimma razaqakumullah. Saatnya turun tangan ini. Nanya ke antum. Mereka minta kepada penduduk surga, kalian nampak banyak buah, banyak itu. Taklah sedikit, satu teguk air, tidak usah satu gelas, satu teguk air. Atau terserah antum lah mau kasih apa. Kan ada banyak tuh. Apa jawaban mereka? Haramahuma. Allah haramkan bagi orang-orang kafir. Lihat Pak, jangan dikira satu kesulitan Allah bebaskan itu perkara remeh. Lihat penduduk neraka minta perkara remeh tadi. Ketika sudah gagal nego sana, gagal nego sini. Apa permintaan mereka? Putus asa. Apa orang putus asa itu apa yang mau dilakukan lagi? Hah? Kalau putus asa apa yang lagi yang terbayang? Mati. Dan itu yang mereka minta. Apa kata mereka? Panadau ya Malik Liyaqdi alaina rabbuk. Malik, ini bosnya. Malaikat Malik, jaga neraka. Malik. Mereka memanggil bertahun-tahun. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, itu bukan mereka panggil kemudian dijawab. Enggak, bertahun-tahun mereka panggil. Tolonglah, ini opsi terakhir karena sudah gagal sana sini. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, matikan sajalah kami ini. Matikan saja kami, tidak sanggup kami lagi. Apa kata Malik? Malaikat Malik alaihi salam, malaikat menjawab sekian tahun, mungkin puluhan tahun, tidak langsung jawab. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun, apa artinya? Tidak ada mati. Yang bayangkan remeh-temeh, hanya satu kesulitan. Subhanallah. Nabi sudah jelaskan kelak di padang mahsyar itu matahari didekatkan. Orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada pertolongan Allah, satu pertolongan Allah. Apa itu? Allah akan naungi. Baratnya kita kalau sedang terik panas tuh kita butuh perkara remeh-temeh. Di bawah daun kita berhenti. Kayak kita lah Pak, lagi ngantri lampu merah. Kalau bisa di samping truk tuh kita berhenti tuh, supaya tidak kena panas. Kalau bisa di bawah rindang pohon kita berhenti. Nah, begitu perkara remeh. Tapi itu penting. Walaupun kita berteduh di bawah pohon tadi hanya berapa detik. Tak sampai lampu merah kita 1 menit insya Allah. Tapi yang sepersekian detik itu bermanfaat.
Dan inilah yang kita dapatkan ketika kita membantu orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, bahkan ketika kita membantu orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan. Lihat Pak, membantu orang yang sedang kesulitan pahalanya besar. Maka jangan mempersulit orang. Jangan mempersulit orang. Kalau kita kan konsep kita selagi bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Selagi bisa bolak-balik dia ke sini, ngapain sekali datang langsung selesai? Ya. Terkadang orang yang jumpa kita itu hanya kita kasih hanya sekian menit, Pak. Karena saya mengurusi beberapa perkara, kadang Ustaz bikin janji sama kita lama misalnya. Setelah jumpa sama kita, saya hanya kasih waktu 10 menit atau 5 menit, silakan. Tidak ada basa-basi, langsung maunya apa. Start ini lah, ACC udah. Kan itu yang diinginkan. Silakan, tidak perlu basa-basi lagi. Ya, jangan, ke sana dulu, balik ke sini. Jangan biasakan mempersulit hidup orang. Ada ancaman keras, kata Nabi SAW. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan kaum muslimin, fasyaqqa alaih, kemudian dia mempersulit urusan kaum muslimin, fashkuk alaih. Ya Allah, persulit hidupnya. Konsepnya sama, kita permudah hidup orang, Allah permudah hidup kita. Dan ini doa Nabi, kita aminkan doa Nabi SAW. Barang siapa yang mempersulit hidup kaum muslimin, ya Allah persulit hidup mereka. Amin. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah urusan orang-orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan juga di akhirat. Ini mukaddimah kita, urgensinya kita menunaikan hak orang lain. Jangan sibuk untuk menuntut hak sendiri. Laksanakan kewajiban, hukumnya wajib. Menuntut hak hukumnya mubah. Seorang yang bekerja di akhir bulan dia tidak dapatkan gaji karena dia tidak ambil. Berdosakah dia? Pak, ini gaji Pak. Enggak usah, saya enggak butuh. Enggak berdosa dia. Atau gajinya masuk langsung ke rekening. Sekian tahun ngendap enggak pernah ditengok-tengok. Enggak ada masalah. Ya. Ada sebagian teman kita dapat gaji tiap bulan. Tapi ada kemudian peraturan baru, setiap yang dapat gaji dikirimkan slip gaji. Biar tahu pengurangan dan penambahan. Dikirimlah gaji setelah sekian tahun bekerja baru dikirimkan slip gaji. Ya, apa katanya? Saya dapat gaji rupanya. Saya ada gaji ternyata. Maka jawaban kita selama ini digaji, cuman mungkin bagi dia tidak terasa. Ya mungkin karena saldonya sekian, ya kalau dapat sekian itu mungkin tidak berpengaruh. Ya kalau kita kan terasa itu uang masuk, uang keluar itu masuk itu infonya tuh. Tapi uang keluar aja banyak info, uang masuk tidak ada infonya tuh. Kita masuk kepada hak bersama suami dan istri. Pertama, saling mencintai, itu hak. Kewajiban kita mencintai pasangan kita dan hak kita mendapatkan cinta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yura lil mutahabbain mithlu tazwij." Tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai sebisal pernikahan. Ya, dan di kampus kita punya konsep yang tegas. Ketika ada dua insan saling mencintai mahasiswa dan mahasiswi, tugas kita hanyalah menikahkan mereka. Ya, alhamdulillah anak kita sudah dewasa. Alhamdulillah anak kita suka sama lawan jenis. Alhamdulillah anak kita sudah pandai nyari sendiri.
Alhamdulillah anak kita baik. Apa buktinya baik? Dia tidak cari sembarang orang. Dicarinya juga yang sesama mahasiswa. Dicarinya juga sesama penuntut ilmu. Ini indikasi dia baik. Maka tugas kita sebagai orang tua kita luruskan. Kita ajarkan cara yang benar ketika mencintai. Apa kata Nabi? Tidak ada terlihat dua orang yang saling mencintai kecuali cinta yang dibangun dengan pernikahan yang benar. Kalau tidak itu bukan cinta. Maka kita di kampus itu yang sudah punya opsinya nikah atau tidak pindah. Silakan diluruskan menikah mereka, silakan melanjutkan perkuliahan. Kalau tidak mau menikah maka silakan cari kampus lain. Karena kita tidak berikan tempat bagi yang berpacaran di sini. Kemudian yang kedua, saling mendapatkan warisan. Saling mendapatkan warisan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Singkatnya, seorang suami kalau istrinya meninggal dapat kemungkinan dua. Jadi bapak yang suami sekarang, bapak kalau istri bapak meninggal, bapak kemungkinannya dua. Satu dapat setengah, dua dapat berapa lagi? Seperempat. Setengah atau seperempat. Kapan dapat setengah? Kalau istri kita tidak punya anak. Bukan kita, tapi istri. Ya. Kita misalnya kita punya anak dari istri pertama, sementara yang meninggal istri kedua. Kita nikah dengan istri kedua belum punya anak. Maka kita dapat setengah dari istri kedua. Kapan kita dapat seperempat? Kalau si mayat ini punya anak. Atau si istri kita yang meninggal kita punya anak. Bisa dipahami Pak? Hanya dua opsi saja. Setengah atau seperempat. Setengah kalau istri kita tidak punya anak. Seperempat kalau istri kita punya anak. Istri fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain walahunna rubu' mimma taraktum illam yakun lakum walad. Dan bagi istri mendapatkan seperempat kalau suami tidak punya anak. Andai kata suami punya anak maka istri mendapatkan seperdelapan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tertipu oleh dunia. Dan ini yang kita maksud dengan kalimat fata morgana dunia. Kita mengira begitu, tapi ternyata salah. Ketika Allah mengatakan mawaslah terhadap dunia, jangan sampai kalian ditipu oleh dunia, kita harus berhati-hati. Karena ini peringatan dari Allah bahwa dunia di dalamnya ada tipuan. Ya. Jangan sampai tertipu oleh tipuan-tipuan dunia. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bagaimana Rasulullah menyuruh kita memandang dunia dan berhadapan dengan dunia. Nabi mendidik kita, lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan lihat ke atas. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, kita langsung ingat bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sepatu yang kita beli, tentang ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Komat jam berapa? Alhamdulillah wassalatu wassalam. Nah, bagi suami kemungkinan dua, satu dapat setengah, kedua dapat seperempat. Bagi istri juga kemungkinannya dua, satu dapat seperempat, dua dapat seperdelapan. Seperempat kalau suami tidak punya anak, seperdelapan kalau suami punya anak.
Andai kata suami punya 4 orang istri, maka andai kata semua istrinya tidak punya anak, maka suami dapat berapa? Setengah dari istri yang mana? Dari masing-masing mereka. Istri 1,5 karena tidak punya anak, istri 2,5, istri 3,5, istri keempat setengah. Setengah. Jadi 1. Jadi 1. Kok iya. Setengah. Kalau istri punya anak, maka dapat masing-masing seperempat. Jadi, kalau suami punya anak dan ternyata ada istri yang punya anak, ada istri yang tidak punya anak, maka istri yang punya anak dapat berapa? Kaedahnya bukan kita, tapi kaedahnya si mayat. Kondisi mayat itu punya anak atau tidak dia. Bukan saya tidak punya anak dari dia. Maka misalnya istrinya 4. Tapi si mayat punya anak dari 1 istri. Yang sisanya tidak punya anak. Maka istri 1 dapat berapa? 1/8. Istri 2? 1/8. Istri 3? Istri habis dong hartanya. Tidak. Jadi kaedahnya kalau mayat punya anak, suami punya anak, maka istri dapat 1/8 bagi 4. Karena mereka berempat, maka mereka bagi 4. Bukan masing-masing dapat 1/4, 1/8 dah. Habis, 1/4, habis. Untuk anak tidak ada. Untuk ini tidak ada. Jadi jatah istri itu hanya 1/4 atau 1/8. Tergantung kondisi suami. Nah, maka itu juga diantara alasan bapak-bapak mau poligami. Kenapa? Karena nanti meninggal istrinya dapat masing-masing. Dan itu alasan istri tidak mau poligami, yang saya dapat 1/4 sendiri atau 1/8 sendiri, seharusnya akhirnya 1/8 bagi 2. 1/8 bagi 3. Kalau berempat 1/8 bagi 4. Nah. Dan hak saling warisi ini juga berlaku meskipun mereka sudah bercerai. Dalam artian talak. Suami mentalak istrinya, talak 1 atau talak 2 dan masih masa iddah. 3 kali haid atau 3 kali suci, bulan kedua meninggal salah satunya, maka mereka saling mewarisi. Ya. Kemudian berikutnya, saling berlaku baik. Dan ini umum. Kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Di antaranya adalah menunaikan hak tanpa menunda, kemudian tidak menampakkan keberatan, kemudian tidak mengungkit-ungkit. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan ma'ruf di sini berbeda-beda tempat. Kita sudah jelaskan tentang nafkah. Nafkah yang ada di Indonesia, yang di Jawa, yang di Bugis, yang di Minang, yang di Riau, itu berbeda-beda. Nafkah yang di Indonesia, nafkah yang di Saudi itu berbeda-beda. Maka termasuk berbuat baik, saling berbuat baik adalah dengan memberikan sesuai dengan kondisi. Ya.
Di Jepang misalnya seorang istri adatnya seperti ini, membukakan sepatunya. Kalau di kita ternyata tidak, maka kita tidak boleh nuntut. Buka sepatu saya. Karena itu bukan perkara yang ma'ruf di tempat kita. Di Saudi tidak ada istri yang masak misalnya, yang masak itu pembantu. Maka istri tidak bisa pula katakan, bang di Saudi itu bang yang masak itu pembantu. Kita katakan di Indonesia enggak. Di Indonesia yang masak itu istri. Ya, kita beda-beda ma'rufnya. Ya. Di Arab bang, bentuk dia berbuat baik kepada istri, dibelikannya istri mobil. Nah, tidak ada naik motor itu. Ini abang motor listrik abang kasih. Kita katakan di Indonesia motor listrik itu sudah ma'ruf luar biasa. Sudah kebaikan. Ya kan yang kadang yang punya motor listrik itu berarti kan motor sudah banyak. Bukan satu-satunya itu motornya. Yang punya mobil listrik berarti kan itu mobil yang kesekian. Ya, artinya adalah kebaikan kita itu berbeda-beda. Nah, berikutnya adalah mendapatkan keturunan. Ya, kalau ada menikah bang, aku mau nikah tapi syarat satu, tidak mau punya anak. Apa solusinya? Cari yang lain. Karena itu hak kita. Nah, timbul pertanyaan kalau istri tidak mau punya anak lagi. Bang lah cukup bang, lah 11 bang. Masih kurang satu lagi. Ya, itu beda urusan. Tapi kalau dia tidak mau punya anak dan tidak ada alasan yang syar'i, maka ini tidak diperbolehkan. Apakah itu istri, apakah itu suami. Sama juga istri misalnya mau punya anak, si suami mengatakan belum siap. Tidak boleh. Karena ini kita berhak untuk mendapatkan anak tadi. Karena diantara hikmah pernikahan adalah fa inni mukatsir bikumul umam. Aku akan berbangga kata Nabi dengan jumlah umatku yang banyak. Allah Ta'ala alam. Ada berapa sudah? 4. Ini agak panjang ya. Karena masing-masing 10 kita rangkumkan. 10 bersama, 10 suami, 10 istri. Kita usahakan masing-masing pertemuan 5 atau bisa kurang bisa lebih tergantung pembahasannya. Allah Ta'ala alam. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, apa yang perlu ana lakukan jika ana junub? Namun ana baru menyadari setelah melewati beberapa sholat fardu. Ana tidak tahu pasti kapan mulai junub. Apa yang perlu? Apakah perlu mengulang sholatnya? Jawabannya perlu atau tidak? Ya, kita katakan perlu dan tidak sah sholatnya. La yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak terima sholat seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Kalau hadasnya kecil, kalau hadasnya besar, maka dia mandi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban hatta taktasilu. Itu tidak diberikan toleransi. Tapi dia dimaafkan karena dia tidak tahu. Jadi tidak tahu itu tidak menggugurkan kewajiban. Lupa tidak menggugurkan kewajiban. Lupa hanya menggugurkan dosa. Jadi Pak, kalau ada orang lupa itu uzur insyaallah. Karena dia tidak, namanya orang lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah jangan siksa kami kalau kami lupa. Atau kami salah, au akhtana. Tapi ada konsekuensi setelah kita sadar. Ya. La taklif illa ba'dal ilm. Tidak ada taklif kecuali setelah tahu. Sebelum tahu kita tidak mukallaf. Maka apa yang dilakukan? Mandi, kemudian angsur-angsur ulang sholatnya lagi. Ingatnya sore berarti sudah ada 3 sholat subuh, zuhur, asar. Maka kita angsur-angsur, kita ulang meskipun di waktu malam boleh. Jadi mengkodok sholat itu tidak mesti di waktu itu. Tadi ulangi, tadi difahami?
Jadi melaksanakan ibadah itu ada 3. Satu, ada adaan. Melaksanakan ibadah di waktunya itu namanya ada. Kita dulu baca adaan lillahi ta'ala. Ada lagi melaksanakan ibadah di luar waktu, namanya qadha. Salat subuh di jam 7 itu namanya qadha. Puasa Ramadan di bulan Syawal itu namanya qadha. Melaksanakan ibadah di luar waktu itu diperbolehkan kalau ada uzur. Mengulang ibadah di waktu yang sama itu namanya i'adah. I'adah, kita ternyata sholat maghrib, saat sholat maghrib kita batal. Kita berwuduk dan ulang lagi sholat maghrib di waktu maghrib. Ternyata ketika kita berwuduk misalnya azan isya orang, berarti namanya qadha. Kita sedang mengqadha waktu maghrib. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, jika 2 istri ditinggal mati suaminya, lalu istri ke-1 punya anak dan istri kedua tidak punya anak, bagaimana cara membaginya? Bagaimana cara membaginya? Istri 1 punya anak, istri 2 tidak punya anak. Maka jatah istri pertama berapa? Lihat kondisi mayat si suami tadi, bukan lihat kondisi yang masih hidup. Apakah si mayat ini punya anak meskipun tidak dengan 2 istri ini? Jadi istri pertama ini ternyata istri yang kedua dia punya anak dengan istri yang pertama dan dia cerai. Kemudian dia nikah kedua, kemudian dia nikah ketiga. Nikah kedua ternyata si istri kedua ini punya anak dari suami lain. Istri ketiga tidak punya anak. Maka itu tidak ada urusan. Urusan kita adalah dengan si mayat. Apakah mayat ini punya anak walaupun anaknya bukan sama istrinya ini? Ada misalnya, maka mereka dapat berapa? 1/8 bagi 2. Bagaimana dengan mantan istrinya yang dia punya anak dari itu? Lihat, apakah dia masih masa iddah? Kalau masih masa iddah, maka bagi 3 mereka. Oh, ternyata mereka sudah cerai lama, Ustaz. Maka tidak dapat mantan istri tadi. Yang dapat mereka berdua ini. Yang timbul masalah adalah ternyata ada istri keempat. Yang dia tidak tahu, mereka tidak tahu bukti-bukti, tidak ada surat menyurat, tidak ada. Dia klaim, saya juga istrinya. Mana buktinya? Kami mau bagi 2 kok. Kamu siapa? Saya juga istrinya yang kesekian. Nah, ini yang kita bingungkan. Bagaimana cara pembagian? Atau nikah kedua, tidak ada surat menyurat dan seterusnya. Sementara istri bisa dia klaim ini suami saya, ini buku nikah saya, kami tidak pernah bercerai. Ada istri kedua klaim waris, ternyata dia tidak punya bukti. Bagaimana cara dia menuntut? Ke pengadilan juga tidak bisa, ke notaris juga tidak bisa, karena dia tidak punya bukti. Ya. Ini diantara dilema ketika kita berpoligami, tidak ada surat menyuratnya. Ada lagi? Baik, cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan
beban operasional yang dibutuhkan oleh hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah hasil TV. Melalui hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik.